Lancar Ibu. Nah, lancar terus ya sampai akhir ya yang muslim. Oke. Oke, kita lanjut ke metode smoothing yang kedua. Kemarin kita belajar tentang simple moving average ya, SMA. Untuk metode smoothing yang pertama, itu metode smoothing sederhana. Dia sangat tergantung dengan besarnya si M, ya, dimana M itu kita gunakan untuk pembagi dari data terakhir yang kita gunakan. Nah, jika proses bersifat konstan, ya, maka M yang besar dapat digunakan. Tapi kalau misalkan M-nya kecil, itu lebih disukai jika prosesnya bersifat berubah-ubah. Jadi pemilihan M ini sangat bergantung dari pola datanya. Ya, ini hanya review yang kemarin saja. Oke, nah sekarang kita mau masuk ke metode pemulusan atau metode smoothing yang lebih kompleks dia, yang lebih kompleks, yaitu exponential smoothing. Nah, di exponential smoothing ini dia punya 3 metode. Yang pertama, single exponential smoothing atau first order exponential smoothing. Ini adalah exponential smoothing paling sederhana. Lalu nanti ada double exponential smoothing, di mana itu adalah pengembangan dari single exponential smoothing. Nanti yang terakhir ada namanya Holt-Winter. Ya, Holt-Winter juga pengembangan dari single dan double. Tergantung nanti dari pola data yang kita punya. Nah, yang pertama, pemulusan eksponensial sederhana atau single exponential smoothing. Nah, ini digunakan untuk data yang tidak memiliki musiman maupun tren. Ya. Jadi single exponential smoothing ini digunakan untuk data stasioner karena dia tidak ada tren maupun musiman. Ya. Nah, konsep di exponential smoothing dia itu menggunakan pemulusan berbobot eksponensial. Ya, dia menggunakan pemulusan berbobot eksponensial. Nah, di sini itu dikenal ada namanya faktor diskonto. Ya, di mana faktor diskonto itu adalah parameter yang mengatur seberapa besar pengaruh data masa lalu terhadap nilai pemulusannya. Ya. Jadi di exponential smoothing ini pembobotnya atau faktor diskontonya itu dia akan memboboti nilai-nilai masa lalunya. Semakin lama nilainya, maksudnya periodenya ya, misalkan ini hari Sabtu, misalkan ini periodenya, ini datanya, misalkan saya punya ini 20, Sabtu, besok Minggu. Oh, itu ya, data sebelumnya. Misalkan dari hari Kamis deh. Kamis, Jumat, Sabtu. Ini Sabtu ya, ini misalkan 30, ini. Oke. Nah, faktor diskonto itu tadi kan faktor pembobot ya, parameter pembobot ya. Nah, karena dia berbobot eksponensial, di mana eksponensial ini dia mengikuti geometrik ya, menurun secara geometrik, dan jadi dia akan membobotinya kalau datanya sudah lama, sudah lampau. Ini misalkan dimulainya dari hari Kamis ya, berarti pembobotnya akan lebih kecil. Pembobotnya akan lebih kecil dari hari Jumat. Ya. Hari Jumat bobotnya akan lebih kecil dari hari Sabtu. Ya. Jadi semakin lama periode datanya, dia akan memperoleh bobot yang kecil. Kenapa? Karena untuk menghilangkan pengaruh masa lalunya. Yang paling penting kan masa sekarang ya, masa sekarang. Yang paling penting kan saat ini, periode saat ini yang paling penting. Makanya bobotnya paling besar di data paling baru.
Semakin lama periode ke belakang, berarti bobotnya akan semakin kecil. Ya, dia menurun secara geometrik atau eksponensial. Ya, seperti ini persamaannya. Itu berlaku untuk semua eksponensial smoothing ya, bukan hanya di sederhana saja. Konsepnya seperti itu. Nah, faktor diskonto itu harus lebih kecil dari 1. Kenapa harus lebih kecil dari 1? Karena kalau lebih besar sama dengan 1, dia hasil smoothingnya tidak stabil. Karena pengaruh masa lalunya itu masih kuat. Ya, pengaruh masa lalunya itu masih kuat. Ini deret geometriknya. Nah, deret geometriknya itu diganti dengan faktor diskonto, kita substitusikan, nah kita dapat ini. Ya, jadi ini adalah deret geometrik faktor diskontonya. Ya. Nah, ini dia. Ya. Ini jadi deret geometrik. Tadi deret geometrik yang sudah kita dapat, kita masukkan ke dalam model eksponensial smoothingnya, maka kita peroleh persamaan ini. Nah, ini tadi kenapa harus lebih kecil dari 1? Karena dia deret geometrik ya, dia deret geometrik. Nah, kalau misalkan dia lebih besar sama dengan 1, bobotnya tidak mengecil. Berarti data masa lalunya itu masih sangat mempengaruhi, ya, sangat dominan. Padahal kita inginnya kan kalau idealnya deret waktu memang dipengaruhi oleh data masa lalu, tapi idealnya tidak sampai mengkaburkan pola data saat ini, gitu ya. Makanya dia menurun bobotnya. Nah, ini bentuk alternatifnya menggunakan bentuk rekursif. Apa bentuk rekursif? Rekursif itu apa? Rekursif itu apa? Rekursif itu apa? Rekursif apa? Manggil dirinya sendiri, Mak. Iya, memanggil dirinya sendiri. Ya, karena kita deret waktu, jadi data masa lalu atau data dirinya sendiri itu sangat berpengaruh dengan data selanjutnya. Ya, tapi kita inginnya pengaruhnya tidak terlalu banyak. Ya, kita inginnya tidak terlalu banyak. Nah, ini dia. Jadi bentuk alternatifnya dalam bentuk rekursif, sehingga diperolehlah bentuk Y, T, nah, yang ada simbol ininya, ya. Berarti Y ini, nah ini artinya Y hasil smoothingnya ya. Y hasil smoothingnya dikurang dengan 1 min theta, dimana tadi tetanya adalah faktor diskontonya ya, parameternya lalu dikali dengan YT plus theta, faktor diskontonya T min 1. Nah, ini dia. Jadi, nilai pemulusan saat ini kan nilai pemulusan saat ini ya. Nilai pemulusan saat ini itu adalah pengaruh dari data terbaru ya, dari data terbaru dengan data hasil pemulusan sebelumnya. Ya. Oke, jadi di single exponential smoothing ini dia punya satu parameter yaitu theta, di mana tetanya adalah faktor diskonto. Ya. Nah, jika kita
inisiasi di mana 1 min tetanya itu adalah lambda, ya. 1 min tetanya itu adalah lambda, maka bentuknya akan menjadi YT smoothing sama dengan lambda dikali YT plus 1 min lambda YT min 1 hasil smoothingnya, ya. Nah, faktor diskon lambda ini mempresentasikan bobot yang diberikan pada observasi data terbaru. Sama ya bentuknya ya, sama yang ini ya. Hanya kita misalkan si alfa lambda itu adalah 1 min theta. Sama. Ini adalah data terbaru yang kita boboti dan ini adalah data hasil smoothing sebelumnya. Kita boboti juga. Ya. Itu dia. Nah, dari persamaan ini, ya, dari persamaan ini, berarti kan kita butuh Y0 ya. Kita lihat di sini pola datanya kan dia butuh data sebelumnya ya, dia butuh data sebelumnya. Berarti untuk menghitung Y1, hasil smoothing Y1, kita harus mengetahui nilai awal hasil smoothing Y0. Ya enggak, misalkan ini saya mau mencari T-nya sama dengan 1, berarti kan nanti jadinya Y1 sama dengan lambda Y1 plus 1 min lambda Y0. Oke, berarti kan kita butuh Y0 ya, kita butuh Y0. Sedangkan data-data kita itu pasti dimulai dari periode pertama. Nah, berarti cara yang paling mudah untuk menentukan Y0 itu dengan memisalkan Y0-nya itu sama dengan Y1. Ya, itu cara paling sederhananya. Atau bisa juga dengan mengambil rata-rata dari datanya. Ya, bisa juga mengambil rata-rata dari datanya. Itu dia. Oke, ini variannya, varian di eksponensial sederhana. Ya, varian dari hasil smoothingnya adalah lambda per 2 min lambda varian dari YT. Varian dari YT. Nah, dalam beberapa literatur, lambda atau tadi ya parameternya ya. Nah, jangan bingung nanti kalau misalkan dapat beberapa referensi, itu disimbolkannya bukan lambda, tapi dengan alfa. Ya, ini sama-sama parameternya single exponential smoothing. Ya, cuma satu ya parameternya. Ada beberapa referensi dia menyimbolkan dengan lambda, tapi ada juga dengan alfa. Tapi biasanya yang paling sering digunakan atau paling umum digunakan itu alfa. Ya, alfa, beta, gamma. Di single exponential smoothing parameternya alfa, di double alfa beta, di Holt Winter alfa beta gamma. Ya. Tapi beberapa literatur ada yang lambda. Sama saja ya, sama-sama parameternya. Nah, di beberapa literatur itu ada yang menyebutkan bahwa lambda yang direkomendasikan terbukti memberikan kinerja terbaik itu antara 0,1 sampai 0,4. Tapi secara teoritisnya nilai alfa, beta, gamma itu ada di antara 0 sampai 1. Ya. Secara teoritisnya alfa, beta, gamma itu ada di antara 0 sampai 1. Tapi beberapa banyak referensi, mungkin jurnal ya, jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh peneliti, itu nilai alfa atau nilai lambda yang memberikan kinerja terbaik di hasil smoothingnya itu antara 0,1 sampai 0,4. Ya,
Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Halo? Saya cukup dulu. Ya, yang lain? Cukup Ibu. Oke. Nah, kita masuk ke peramalan. Jadi, setiap metode di deret waktu itu punya model peramalannya. Ya, punya model peramalannya. Tadi kan kita punya hasil smoothingnya nih, punya model smoothingnya. Nah, kita punya juga model untuk meramalkannya. Itu kenapa kalau misalkan kalian baca tentang artikel-artikel deret waktu, itu dia bisa meramalkan, misalkan periode terakhir kita ada 10 nih, terus kita mau meramalkan 11, 12 misalkan. 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 ini kan kita punya data aktual. Ya, data aktual. Terus nanti ini data ramalan. Kan ada data aktual, data ramalan. Berarti kita punya 1 sampai 10. Nah, nanti data aktual ini sama data ramalan ini kita gunakan untuk menghitung si evaluasi modelnya, kan? MSE, bisa pakai MAPE dan lain-lain. Nah, untuk memodelkan 11-12 berarti kita pakai model peramalannya. Ya, jadi kita bisa memprediksi 11 dan 12 ini tanpa data aktualnya. Pakai baseline yang terakhir. Ya, pakai baseline data yang terakhir. Nah, kalau di single exponential smoothing itu peramalan satu waktu ke depannya Y duga T plus 1 itu sama dengan hasil smoothing YT-nya. Ya. Nah, karena pemulusan eksponensial sederhana ini untuk data stasioner, maka ramalan untuk T waktu ke depan, di mana T adalah 1, 2, 3, sampai seterusnya, sampai T, maka Y duga T plus T itu sama dengan YT. Di mana artinya dugaan menggunakan single exponential smoothing itu selalu sama dengan data akhir smoothingnya. Misalkan saya punya data, ini periodenya ya, ini data, misalkan saya punya 1 sampai 3 deh. Saya punya 1 sampai 3. Terus ini data hasil smoothingnya. Ini langsung data smoothingnya saja ya, data hasil smoothing. Nah, data hasil smoothing dari data aktualnya misalkan saya punya 20, 25, 27. Nah, kalau saya mau meramalkan periode keempat, itu akan tetap 27. Periode kelima itu akan tetap 27. Sampai misalkan kalian mau cari 100 periode, itu tetap akan sama datanya 27. Ya, karena ini konsep di sini. Ya. Y duga T plus T sama dengan Y T. Hasil smoothingnya. Kalau gini hasil smoothing ya. Kalau head itu dugaan. Kebayang nggak? Ada yang bingung? Ada yang bingung? Ya, karena dia untuk data stasioner. Jadi dia sama saja, hasilnya konstan. Misalkan gini deh. Ini kan berarti periode keempat ya yang mau kita prediksi. Periode keempat.
Berarti kan kalau mau mencari periode keempat, 3 plus 1 kan? Berarti T-nya 3 plus 1. Karena 1 periode ke depan. Berarti Y 3. Ya, berarti Y duga 4 itu sama dengan hasil smoothing Y3. Di mana hasil smoothing Y3 yaitu 27. Ya. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Kalau bingung tanya ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke contoh? Halo. Cukup, Ibu. Oke. Ya, berarti kalau single exponential smoothing dia digunakan untuk data stasioner yang tidak memiliki tren dan musiman. Dia punya satu parameter yaitu alfa, di mana nilai alfa itu rentangnya dari 0 sampai 1. Ya. Untuk hasil peramalannya itu adalah hasil smoothing periode terakhirnya. Ya, itu untuk di single exponential smoothing. Nah, ini contohnya. Misalkan saya punya 10 data profit bulanan, sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan alfa atau lambdanya, berarti parameternya ya, parameternya sudah ditentukan 0,25. Nah, kita diminta untuk melakukan smoothing dan peramalan di 11 dan 12. Oke. Berarti pakai rumus eksponensial smoothing yang ini ya, yang terakhir tadi. Yang sudah disubstitusikan dengan si lambdanya atau alfanya. Nah, tadi kan inisiasi nilai awalnya itu paling mudah dengan menggunakan data awalnya. Berarti Y0 hasil smoothingnya itu sama dengan Y1. Nah, berarti kita inisiasi awalnya. Berarti hasil smoothing Y1 itu sama dengan Y1, di mana Y1-nya adalah 11. Ya. Maka di sini hasil smoothing Y1 sama dengan Y1 sama dengan 11. Oke, itu awalnya. Kita lanjut untuk mencari T2. Kita masukkan ke rumus ini, T2. Tadi lambdanya atau alfanya itu 0,25. YT, berarti T2 kan, karena kita ordernya 2. Berarti Y2. Y2 18, berarti dikalikan dengan 18. Ditambah 0,75, 1 dikurang ya. 1 dikurang 0,25 dikalikan dengan Y smoothing sebelumnya. Berarti 11. Ya, dijumlahkan kita dapat 12,75. Coba kalau T3, gimana kalau T3? T sama dengan 3. Gimana? 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 Saya panggil ya. Kalau panggil nggak nyaut, nggak saya absen kan nanti ya. Siapa ya? Oh iya. Nanti saya cek juga ya di daftar hadir yang dikirimkan ke email saya oleh Jimit-nya. Nanti kalau yang lebih, kita kan tadi mulai jam 8.15 ya, jam 8.15-an. Berarti maksimal 8.30 masih saya absenkan. Tapi kalau misalkan join di luar itu tidak saya absenkan ya. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada yang absen di luar jam itu, berarti nanti saya set tidak hadir ya di siakatnya. Karena itu udah kesepakatan kita ya. Ini sebenarnya juga harus open cam kan mahasiswa, tapi masih ya sudahlah. Makanya kalau saya panggil nggak nyaut, nggak jadi saya absen kan nanti. Siapa ya?
Sarah? 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 Ya. Mencari T3 gimana, Sarah? Kalau T-nya sama dengan 3. Gimana, Sarah? Kalian tuh kalaupun online tetap diperhatikan ya, jangan join terus pergi kemana-mana gitu. Saya kayak ngomong sendiri. Yang puasa kan nggak kalian doang ya, saya juga puasa. Malah banyakan saya ngomongnya. Nanti kalau nggak paham dosennya yang disalahin, nilainya kecil-kecil. Terus nanti di akhir minta remet, minta tambah nilai, minta protes nilai. Suka bingung saya sama mahasiswa itu terkadang. Suruh tanya, kalau bingung nggak nanya, diam-diam. Tapi pas ditanya nggak tahu, nggak jawab. Menjawab Bu, untuk 10 sama dengan 3 itu nanti 0,25 dikali 15. Berapa? Berapa? Saya harus tulis berapa? 0,25 dikali 15 kali 16 ya, data ketiga ya. 16 ditambah 0,75 dikali berapa? Hasil smoothing T-1. Ya, 12,75. Berapa hasilnya? $13,56 Bu. 13,56. Oke, makasih ya Sarah ya. Iya. Oke. Coba T4 apa ya? Kevin. Hadir Bu. Ya, gimana Kevin kalau T4? Datanya Y4-nya 22. 2 ya. Coba gimana Kevin? 0,25 kali 22 Kali 22. di situ 0,75 Ya. kali 13,56. Oke, berapa Kevin hasilnya? Saya izin kalkulator sebentar Bu. Ya. Lima belas koma 67 Bu. 15,67. Oke. 67. Makasih ya Kevin ya.
Oke, seperti itu ya cara mengerjakan ya. Nanti dicari terus sampai T10 karena kita punya sampai 10 periode. Ya, cari terus semua. Kan dia rekursif ya, berarti dia akan manggil terus kan? Nah, kalau misalkan kalian sudah salah saja di awal, nih misalkan salah di sini atau salah di T2-nya deh gitu. Pasti nanti ke bawahnya akan salah semua. Ya. Jadi harus teliti kalau mau mengerjakan bukan single, nanti exponential smoothing. Kalau mau mengerjakan exponential smoothing, karena dia akan memanggil data-data sebelumnya. Jadi kalau data sebelumnya salah, kalian misalkan sudah hitung nanti sampai 10 periode, ya akan salah. Kalau kalian salahnya di awal. Gitu ya. Oke, habis ini ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Untuk menghitung smoothingnya? Aman, Bu. Aman, Bu. Nah, kita masuk ke peramalannya. Tadi kan saya bilang ya, ada modal smoothingnya, ada modal peramalannya. Nah, tadi kan kalau di ses itu kan berarti YT plus satunya itu sama dengan YT ya. Y smoothing YT-nya. Nah, berarti tadi kita terakhir di 14,558 lah ya, 14,58. Berarti Y duga 11-nya itu sama dengan hasil smoothing Y10-nya, di mana ini adalah 14,58. Ya, 14,58. Berarti Y duga 12-nya itu sama dengan hasil smoothing Y11-nya, di mana hasil smoothing Y11-nya itu sama dengan hasil smoothing Y10-nya, yaitu 14,58 juga. Ya. Nanti kalau misalkan ditanya terus sampai Y20 misalkan, berarti kan ini sama dengan Y19 ya. Berarti ini sama dengan Y10. 14,58. Itu dia. Ya, itu kalau di single exponential smoothing. Oke. Sebelum masuk ke double, ada yang mau ditanyakan dulu? Dulu? Aman? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, aman ya. Kalau bingung tanya ya. Jangan diam-diam saja tentang online. Oke. Ini double exponential smoothing atau second order exponential smoothing. Atau nama lainnya juga ada yang menyebut metode Holt. Holt ini. Ya, karena metode ini dikembangkan oleh Holt. Ya, dikembangkan oleh Bapak Holt. Nah, ciri utamanya dia punya pola tren naik atau turun. Ya, jadi eksponensial ganda ini bisa digunakan untuk data non stasioner. Jadi untuk data stasioner, non stasioner, karena dia punya tren naik atau turun. Kalau ada trennya sudah pasti tidak stasioner ya, karena dia tidak berfluktuasi di sekitar rataannya. Oke, tidak memiliki musiman. Nah, kalau Holt saja atau DES, double exponential smoothing, dia punya tren tapi tidak punya musiman. Fluktuasinya relatif stabil. Nah, di double exponential smoothing ini, karena dia pengembangan dari si ses, dia punya dua komponen utama, yaitu level, di mana level ini adalah nilai dasar yang diperoleh dari ses, dari single exponential smoothing tadi, lalu punya komponen tren, karena tadi pola datanya tren ya, pola datanya tren. Ini kita dapat dari si DES-nya sendiri. Ya. Berarti di double exponential smoothing ini dia punya dua parameter. Punya dua faktor diskonto.
di mana satu faktor diskontonya itu digunakan di level alfa ya, tadi alfa atau lambda. Di trennya dia punya faktor diskonto untuk menurunkan atau menaikkan si trennya, untuk menstabilkan pola trennya, itu pakai beta. Ya. Jadi dia punya dua parameter. Nah, nanti di perhitungannya kita harus mencari levelnya dulu. Nanti setelah kita dapat level, baru kita menghitung trennya. Pakai konsep rekursif juga. Jadi kalau salah hitung di awal, nanti di akhir-akhirnya juga akan salah. Ya, jadi harus teliti. Nah, ini persamaan model hold-nya atau dash-nya ya, atau dash-nya. Nah, persamaan levelnya ini alpha YT plus 1 min alpha LT min 1 plus TT min 1. Persamaan trennya TT sama dengan beta parameternya ya. Jangan bingung ya, nanti kalau misalkan tugas akhirnya terkait dengan ini ya, dari awal sudah saya katakan, jangan bingung kalau ditanyakan parameter. Ya, kalau ditanyakan parameternya yang mana, parameter apa, ya. Oke. Beta dikali dengan LT, di mana LT ini level tadi ya, yang kita dapat dari SES, dikurang dengan LT min 1 plus 1 min beta dikali TT min 1. Nah, ini persamaan peramalannya. Ya, ini persamaan peramalannya. Y duga T plus H sama dengan LT plus H T dikali T. LT itu kan levelnya ya, yang dari SES. T itu trennya. YT adalah data aktual, alpha adalah parameter SES, beta adalah parameter DES. Nah, si H-nya ini adalah horizon peramalannya atau periode peramalannya. Misalnya seperti ini. Saya punya periode terakhir itu 10. Ya, misalkan saya punya periode terakhirnya 10. Lalu saya mau meramalkan periode ke 11. Jarak dari 10 ke 11 itu 1. Maka hanya itu sama dengan 1. Ya, kalau saya mau meramalkan 12, satu-satu ya, kita mau meramalkan satu periode, berarti ini 1 juga kan, maka nanti hanya itu yang digunakan adalah 1. Tapi kalau kita mau meramalkan 2 periode, misalkan yang terakhir saya punyanya 10, saya mau meramalkan 12, 14, bisa ya, kan biasanya ada kayak apa ya contohnya ya, kayak PISA itu 3 tahunan ya, kalau 3 tahunan ya, kalau nggak salah PISA ya, 3 tahunan, berarti kita kan memprediksinya 3 tahun, bisa 3 tahun apa 5 tahun? Lupa saya. Ya 3 tahun kalau nggak salah ya. Ya itulah, misalkan kita mau meramalkan triwulan, 3 tahun ya, misalkan seperti 13, terus 16. Nah, ini kan jaraknya 3 ya, 3. Maka hanya itu 3. Ya, berarti nanti di sini di model peramalannya hanya diganti dengan 3. Itu tergantung dari kalian mau meramalkannya satu periode ke depan, atau 2 periode ke depan, atau 3 periode ke depan, atau 4, atau seterusnya. Ya. Jadi H itu adalah horizon peramalan atau periode peramalannya. Ya. Oke. Ini juga sering nih. Saya sering cerita tentang ini ya, pengalaman saya di anak TA ya, biar nanti kalau kalian saat menyusun TA, semester besok kan sudah mulai boleh menyusun TA kan, nanti nggak bingung. Terkadang mereka bingung cara penggunaan si H-nya. Ditanya, hanya kenapa 1? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 3? Bingung dia. Padahal dia meramalkannya satu periode ke depan, tapi dia tidak bisa menjawab itu. Ya, jadi penggunaan H adalah seperti itu.
Kalau kita mau meramalkan satu, ini satu, berarti H yang kita gunakan adalah satu. Tapi kalau kita mau meramalkan 3 periode triwulan, ya berarti hanya 3. Ya. Oke, ini interpretasi parameternya. Parameter alfa itu mengontrol kepekaan level, ya, karena tadi dia ada di level. Kalau nilainya besar, responnya cepat. Kalau nilainya kecil, dia akan dapat hasil yang lebih halus, tapi responnya lambat. Kalau beta dia untuk mengontrol kepekaan trennya. Kalau nilainya besar berarti trennya cepat menyesuaikan perubahan. Kalau nilainya kecil, trennya lebih stabil. Oke, sebelum masuk ke contoh ada yang mau ditanyakan terkait konsepnya? Ada? Ada? Belum. Ya, kalian ini saya sudah sampai serak-serak, kalian saya tanya berkali-kali. Oke deh ya. Oke, kita masuk ke contohnya. Oke, kalau di perhitungan manual, itu biasanya alfa, beta, gamanya sudah diketahui. Jadi kita tinggal memakainya saja. Tapi secara di komputasi, itu nanti alfa, betanya bisa kalian cari yang optimal. Ya, bisa pakai maksimum likelihood atau metode optimasi lainnya. Yang pasti optimasinya itu kita cari yang meminimalkan MSE-nya atau MAP-nya. Ya. Kita cari alfa beta yang meminimalkan si MSE atau MAP atau evaluasi model yang kalian gunakan lah. Ya. Nah, di komputasi juga inisiasi awalnya tadi kan kalau manual inisiasi awalnya seperti ini ya, pakai data awal ya yang paling sederhana. Nah, nanti kalau di komputasi biasanya dia langsung menghitung parameter awalnya. Jadi kita langsung langsung diberikan parameter awalnya. Dia langsung menghitungkan. Dia secara otomatis mengoptimalkan parameter awalnya itu berapa. Ya, makanya kalau perhitungan manual sama komputasi itu sedikit berbeda. Karena biasanya nilai awalnya mereka langsung menghitung dari datanya. Ya. Ya. Oke. Oke. Inisiasi awalnya sama konsepnya seperti di SES tadi. Berarti kan kita butuh L1 dan T1. Berarti Y1 kita dapat dari data awalnya 10 ya data awalnya. T1 kita dapat dari Y2 dikurang Y1. Y2-nya itu 12. Berarti 12 dikurang dengan 10. Ya, 2. Berarti kita punya data awal L1-nya 10, T1-nya 2. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. Oke. Oke, kita tulis dulu di sini biar tak bingung. LT itu rumusnya alfa YT plus 1 min alfa LT min 1 plus TT min 1. Terus TT itu beta LT dikurang LT min 1 plus 1 min beta TT min 1. Ini tren, ini level tren, ramalannya Y duga T plus H sama dengan LT plus HT. Oke, kita coba contohnya yang T sama dengan 2.
Tadi kan alfanya 0,5, betanya 0,5 ya, sudah ditentukan. Berarti kita tinggal substitusikan ke rumusnya. Berarti alfanya 0,5, YT-nya berarti Y2 ya. Karena kita T sama dengan 2 berarti ini Y2. Dimana Y2 itu adalah 12. Oke. Plus 0,5, 1 dikurang alfa berarti 1 dikurang 0,5, 0,5 LT min 1. LT min 1 karena T kita 2 berarti L1 10 plus TT min 1 berarti plus T1. Ini L1, ini T1. Oke. Nanti diselesaikan kita dapatlah L2-nya 12. Untuk mencari trennya berarti beta kita 0,5 juga dikurang LT. LT kita ini ya. Tadi sudah kita dapat L2 berarti 12 dikurang LT min 1 berarti L1. L1-nya 10. Ini L2, ini L1. Kurang L1 ya. Plus 1 min beta, 1 dikurang 0,5, 0,5 dikali T min 1. Berarti ini adalah T1. T1-nya 2. Oke, diselesaikan kita dapat 2. Ramalannya karena Y juga T plus H, maka di sini walaupun kita mencarinya T sama dengan 2, nanti kita ramalkan jadinya T sama dengan 3. Karena indeksnya Y duga T plus H. Kita mau menduga satu periode, maka ini kan Y duga 2 plus 1 sama dengan Y duga 3. Ya. Di indeksnya. Nah, di mana hasilnya itu adalah LT, berarti kan L2 ya. L2-nya 12 plus H-nya kan 1 ya. Hanya 1, berarti 1 dikalikan dengan TT, berarti T2 dikalikan dengan 2. Berarti 12 ditambah 2 hasilnya 14. Itu dia. Ya. Coba kalau T3. Aduh, kamu kuat nonton TV ya? Ada yang mau coba atau harus ditunjuk juga? Kamu ambil jahitan. Ayo, ada volunteer nggak? Sukarelawan. Ibu mau nanya, Bu. Hmm. Bu, itu kan T2-nya sama dengan 2 ya, ramalan Y3 itu. Kenapa hanya nggak dimasukin, Bu? Karena hanya 1. Ini nih, saya di sini nih 1. Saya tulis. Oh iya. Kita mau meramalkan satu-satu periode ke depan, jadi kan hanya 1 terus nih. Ya, makanya nggak saya tulis di sini. Ini 1 ya. 1. Saya Bu izin mau coba. Ya, coba gimana nih, Sar? T3, berarti cara rafal dulu nih, Sar. Berarti L3 dulu ya Bu? Ya, L3-nya. L3-nya tadi datanya 15 ya. Ya, 3-nya 15. Ya, bisa. Alfanya 0,5. Dikali Y3-nya tadi 15. 15. Ditambah 1 dikurang alfa 0,5 dikali L2-nya 12 ditambah T2-nya 14. ya. Jadi kalau dilangsungin hasilnya 14,5. 14,5 14,5 ya. Oke. T3-nya T3-nya B-nya 0,5. betanya 0,5
L3 dikurang L2-nya 14,5 dikurang 12 Tuh, ditambah 0,5 0,5 dikali T2-nya 2. T2-nya 2. Oke, berapa? Hasilnya 2,25. 2,25. Oke, ramalannya berarti Y4 ya? Iya. Berapa? 14,5 14,5 ditambah 2,25. Karena hanya satu ya. 16,75. Oke, sip. Makasih nih Kak. Satu lagi T4. Ya, siapa yang mau coba? Saya Ibu. Ya, gimana Kak Is? T4 gimana Kak Is? Y4-nya 18. Y4-nya 18. Oke. Jadi pertama T4 itu buat L4-nya dulu. Itu 0,5 dikali 18. Terus ditambah 0,5 dikali 14,5 tambah 2 Ibu. 14,5 ditambah 2. 2 dari mana? Kan T kita 4. Oh ya, Berarti butuhnya T3 2,25. Iya, 2,25. Berapa? Bentar Bu. Saya cari dulu. Oke. Oh, hasilnya 17,375. 375. Oke, perannya T3-nya itu 0,5 dikali 17,375 dikurang dikurang 18 ini. Dikurang L3-nya 14,5. Iya, 14,5 ya. 14,5 Terus ditambah 0,5 dikali T3-nya 2,25. Iya, 2,25. Berapa? Hasilnya itu 2,5625. 2,56 saja ya. Oke, berarti ramalannya 17,375 ditambah 2,56. Iya, 2,56. Berapa? Berapa? Hasilnya 19,935. Ya, oke. Itu ya, makasih ya Kois ya. Iya Ibu. Oke, seperti itu ya teman-teman lainnya ya. Nanti diselesaikan berarti sampai T5. Sampai T5 berarti ramalannya kita punya Y6. Karena tadi YT plus H. Oke. Nah, ini hasil tabelnya. Ya, jadi yang pertama karena kita pakai data awal ini untuk inisiasi, maka dia ramalannya kosong. Lalu kita ke periode kedua, berarti ini ramalan
Y3, ini Y4, ini Y5, ini Y6. Ya, itu dia. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum yang terakhir sedikit lagi? Bu, mau lihat lagi dong Bu yang sebelum tadi Bu. Slide-nya Bu. Yang mana? Ini? Yang mana? Coretan. Yang tabel Bu. Tabel hasil akhir. Ini. Oke Bu, makasih Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi? Tidak? Oke. Kalau tidak kita masuk ke eksponensial smoothing yang terakhir. Ini untuk data yang punya tren dan musiman. Ya, ini untuk data tren dan musiman. Data tren plus musiman. Nah, ini dikembangkan oleh Holt tadi ya, Holt dan Winter. Makanya dikenallah dengan metode Holt-Winter. Ya, karena dikembangkan oleh Holt dan Winter. Oke. Nah, di exponential smoothing ini dia ada dua jenis modelnya, aditif dan multiplikatif. Di mana aditif itu pola musimannya itu konstan. Misalkan penjualan mobil naik di setiap bulan Desember, maka dia di setiap bulan Desember akan naik, konstan dia. Tapi kalau multiplikatif, dia kenaikan musimannya mengikuti pola trennya. Ya, kalau trennya naik 20%, maka nanti peak musimannya juga akan naik 20%. Ya, jadi dia mengikuti proporsi kenaikan pola trennya kalau multiplikatif. Ya, kalau aditif dia dinamis dia. Ya, sorry. Kalau aditif dia konstan. Kalau dia setiap Desember naik, ya sudah dia naik tanpa memperhatikan si pola trennya. Kalau multiplikatif dia memperhatikan pola trennya. Kalau trennya naik 20%, berarti peak musimannya juga akan naik 20%. Ya. Nah, ini Holt-Winter itu pengembangan dari single, Holt dan Winter sendiri. Jadi dia punya 3 parameter. Alpha untuk single, beta untuk double, dan gamma untuk winternya sendiri. Ya, dia punya 3 parameter. Nah, Holt ini jadi digunakan untuk pola data tren, musiman, dan pola level. Ya, contoh datanya penjualan bulanan, curah hujan, wisatawan, dan lain-lain. Pokoknya mengandung musiman. Ya, ini komponennya ada level, di mana kita dapat dari ses, tren kita dapat dari des, dan seasonalnya kita dapat dari winternya sendiri. Ya, dari Holt-Winternya sendiri. Nah, ada model aditif, ini yang tadi saya bilang untuk musiman yang konstan. Ya, ini dia. LT, ini levelnya, ini trennya, ini seasonalnya. Ya, berarti kita harus cari levelnya, harus cari trennya, harus cari seasonalnya. Nah, kalau multiplikatif, karena tadi dia itu ada pengaruh trennya, kalau trennya naik maka musimannya juga akan naik, maka dia modelnya akan jadi LT plus TT dikalikan dengan ST, seasonalnya, dan ET-nya. Ya, ET-nya ini galatnya. White noise ya. Nah, ini dia perbedaannya ya, parameternya ya. Level smoothing alpha, trend beta, seasonal gamma. Oke, dimana semua nilainya itu antara 0 sampai 1. Oke, ini model aditifnya. Ini untuk mencari level, ada ketambahan dari seasonalnya. Ya, dimana seasonalnya berarti kalau misalkan data kita musimannya 6 bulan, ya berarti nanti S-nya berarti ordo S-nya 6. Kalau misalkan setiap 3 bulan, 3 periode ya, misalkan setiap 3 periode dia naik peaknya sama terus, ya berarti nanti setiap 3 periode ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini ya, 3, ini, berarti nanti ordo seasonalnya, ordo musimannya berarti 3, ya. Nah, ini trennya
Ini parameter. Ini seasonalnya. Nah, ini metode peramalannya. Ya. Konsep hanya sama seperti di DES tadi. Tergantung berapa periode yang mau kita ramalkan ke depan. Ya. Nah, ini contoh plot dari musiman aditifnya. Ya, dan dia kalau kita tarik garis lurus, ya anggaplah ini ya, sesuai dengan titik-titiknya ya. Nah, dia konstan. Dia relatif konstan. Ya, dia relatif konstan. Dia tidak memperhatikan pola trennya. Nah, ini multiplikatif. Ya, karena tadi ada pengaruh si trennya. Ini berarti untuk mencari level, untuk mencari tren, untuk mencari seasonalnya, dan ini peramalannya. Ya, sama, konsep hanya sama. Ya, di mana M-nya ini adalah panjang musimnya yang tadi saya bilang, ordo seasonalnya. Kalau misalkan dia setiap periode ke-6 dia naik, ya berarti ordo musimannya 6. Kalau 3 berarti 3. Ya. Nah, ini kalau multiplikatif. Jadi dia musimannya juga mengikuti pola tren, naik atau turun. Ya. Karena dia mengikuti pola trennya. Itu kalau multiplikatif. Oke, ini kalau misalkan dibandingkan, ya biar lebih terlihat bedanya. Ini kalau tren, nah ini kalau aditif dia lebih stabil. Ini aditif, ini tren. Oke, selesai. Ya, yang musiman tidak saya berikan contoh perhitungannya. Nanti kalau penasaran silakan dipelajari sendiri ya. Yang penting yang pasti konsepnya seperti itu. Dia untuk data tren dan musiman, lalu dia punya 3 parameter, alfa, beta, gamma. Kalau yang musiman nanti langsung dicobakan saja di praktikum ya, karena perhitungannya lumayan banyak kalau yang musiman. Yang penting kalian paham secara konsepnya. Jadi nanti saat praktikum, ya bukan hanya bisa komputasinya saja, tapi konsepnya juga paham. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham, Bu. Paham. Ya gimana Nisa? Yang pertama itu pertanyaannya kan kalau di slide tadi L1-nya itu diambil dari Y1 kan, Bu, dan T1 itu dari si Y2 dikurang Y1-nya. Nah, itu kalau data di awal-awal periode misalnya ternyata ada outlier. Nah, si awal ini kan bikin ramalan seterusnya itu kan jadi bias. Nah, itu ada cara inisialisasi yang lebih stabil gitu nggak? Kayak misalnya pakai rata-rata dari 5 data pertama gitu mungkin. Iya bisa. Tadi kan di awal itu bisa pakai data awal, itu kan saya bilang paling mudah ya. Kalau perhitungan manual ya. Kalau perhitungan manual kan paling mudah pakai inisiasi data awal. Atau bisa juga dia pakai rata-rata datanya. Nah ini. Nih, pakai rata-rata datanya. Ya, kalau perhitungan manual. Tapi kalau secara komputasi dia otomatis akan mencari inisiasi awal yang optimal di modelnya. Ya, makanya nanti kalau kalian hitung manual, terus kalian coba nanti di R buat ngecek, itu pasti akan beda. Karena kalau di R dia nggak mungkin menginisiasi pakai data awal atau data rata-rata. Saya soalnya sudah pernah coba. Saya coba hitung manual, terus saya coba di R, itu sedikit berbeda. Bedanya tuh nggak jauh, paling cuma beda koma-koma aja. Kayak tadi kan kita dapat 14, berapa ya yang terakhir ya? 14,58 ya. 14,58. Tapi kalau di R kemarin kayaknya saya dapat 14,7-an kalau nggak salah. Tapi nggak jauh berbeda. Ya, itu dia. Oke, ada lagi? Izin tanya lagi, Bu. Ya. Satu lagi. Kan itu kalau misalnya yang paling terakhir itu kita nyari alfa, beta, sama gammanya ya. Nah, itu biar nyari MSE atau mapnya yang optimal itu kita
harus nyoba satu-satu gitu, atau kayak ada algoritma untuk nyari biar yang paling optimal itu yang mana gitu Bu? Kalau di secara komputasinya itu kalian bisa pakai apa untuk mengoptimalkan biasanya? Pakai apa? Aku dulu pakai ini gradient descent. Iya, bisa pakai itu, bisa pakai cross validation, bisa pakai apa lagi? GCF, generalized cross validation ya. Bisa pakai itu. Yang penting konsepnya adalah untuk meminimumkan nilai MSE kita. Karena kita mencari yang optimal ya. Ya, itu dia. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup Ibu. Oke, yang lain gimana? Cukup? Cukup belum? Ya, kalau nggak mau ngomong kasih emot deh. Saya kasih loh. Ya sudah. Oke, kalau sudah cukup, berarti saya cukupkan kuliah kita hari ini. Oke. Ya, masih setengah 10 ya. Masih setengah 10. Nanti berarti masih beberapa jam lagi bukanya. Tetap semangat ya. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Semoga jadwalnya segera baik-baik saja. Ya, nanti sering dicek ya jadwalnya ya. Takutnya tiba-tiba berubah. Tapi semoga ADW tidak terdampak sih ya. Semoga ADW tidak terdampak. Oke. Untuk modul praktikumnya sudah saya upload. Nanti bisa dipelajari dulu. Karena ada pretest juga ya. Ada pretest, ada tugas mandiri, dan ada tugas kelompoknya. Ya, untuk waktu praktikumnya disesuaikan dengan waktu kuliah. Berarti kalau misalkan kalian praktikumnya aslinya mulai jam berapa? RB? 7:30 Bu. 7:30. Berarti mulainya jam 8. Ya, mulainya jam 8, selesainya berarti jam 9:20 ya. Ya, kalau 9:20, 80 menit ya, 80 menit. Nanti di perkuliahan juga seperti itu ya. Kita mulai jam 10 ya kita ya. Nanti dicek lah, nanti saya cek lah ya. Saya juga belum hafal banget penyesuaian waktu Ramadan. Oke. Nanti saya infokan aja ke PJ-nya biar nanti kita nggak telat masuknya. Oke ya, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan berarti saya akhiri. Kalau saya ada salah kata saya mohon maaf. Kalau belum paham silakan dipelajari lagi. Nanti saya upload di e-learning-nya. Oke ya, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. kasih Ibu. Siap, laptop.